Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga sehat untuk anak-anak kelas 12. Untuk saat ini hari Rabu, kita akan ketemu dengan pelajaran PIK di jam ke-1. Maaf, untuk kelas 12A dan kelas 12B. Untuk pertama kali ini di semester ganjil ya, di semester ganjil untuk kelas 12 atau semester 5. Untuk PIK, Bapak awali dengan pendahuluan ya, dengan pendahuluan PIK 12 tahun ajaran 2020-2021. Baik, pertemuan kegiatan belajar mengajar atau pertemuan KBM PIK ini di kelas 12, waktu yang disediakan dalam seminggu yaitu 11 jam mata pelajaran yang terbagi menjadi 3 hari, di mana di hari Rabu 4 jam mata pelajaran, di hari Jumat 3 jam mata pelajaran, dan di hari Sabtu 4 jam mata pelajaran. Adapun materi-materi PIK 12 atau di PIK di kelas 12 ini terdiri dari 9 materi ya, 9 materi. Nah, di sini yang pertama menerapkan pembuatan lemak, minyak, dan margarin dari bahan serelia. Yang kedua menerapkan pembuatan lemak dan minyak dari kacang-kacangan. Yang ketiga menerapkan pembuatan sabun dan deterjen. Yang keempat menerapkan pengolahan minyak bumi. Yang kelima menerapkan pengolahan karet alam dan sintetis. Yang keenam menerapkan pengolahan polimer dan plastik. Yang ketujuh menganalisis proses elektroplating. Yang kedelapan menganalisis pembuatan bahan bakar nabati. Yang kesembilan mengevaluasi limbah cair. Ini untuk 1 tahun ya materinya. Selanjutnya dari ke-9 materi ini Bapak bagi di semester ganjil atau di semester 5 ini yang ke-1 sampai yang ke-5. Itu kita bahas di semester ganjil atau semester 5. Dan sisanya 4 materi akan kita bahas semester genap atau semester 6. Karena posisinya kita belajarnya jarak jauh, mungkin kalau bisa kita percepat dikarenakan kalian kan belum PKL. Mudah-mudahan di awal tahun kalian bisa PKL dengan sehingga tidak terganggu dengan materi ini. Mudah-mudahan kita bisa mempercepat materi ini mulai dari materi 1 sampai materi 9 bisa terbahas di semester ini, semester ganjil ya. Ya, mungkin di semester ganjil bisa membahas 7 mata pelajaran, 7 materinya atau 6 lah, sehingga di semester genapnya sudah berkurang. Adapun penilaian untuk PIK seperti biasa ya, kalian akan dinilai dari segi catatannya atau rangkuman dari setiap mata pelajaran, dari setiap materi. Kemudian ada ulangan hariannya,
kemudian ada ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Untuk nilai keterampilan tetap meskipun kondisinya seperti ini ya, belum bisa tatap muka, maka penilaian Bapak lakukan dengan menilai jurnal yang kalian buat ya. Sehingga silakan dipersiapkan untuk segala sesuatunya yang mendukung proses pembelajaran jarak jauh ini. Baik, di slide berikutnya kita awali dengan materi yang pertama ya. Materi yang pertama itu menerapkan pembuatan lemak, minyak dan margarin dari bahan serelia. Apa sih bahan serelia? Nah, itu bisa kelapa, kelapa sawit, jagung ataupun pohon jarak. Nah, untuk mengawali pembelajaran materi yang pertama ini, ada baiknya kita harus memiliki rasa ingin tahu, rasa bertanya-tanya gitu ya. Karena kalau tidak diawali dengan rasa ingin tahu, dengan pertanyaan, kita tidak termotivasi ya. Gitu, hanya menggugurkan kewajiban saja. Tetapi nilai yang diperoleh ya, maaf, dari semester kemarin juga ada yang kurang gitu ya. Nah, awali dengan pertanyaan, apa sih itu lemak ya? Adakah kaitannya lemak dengan kehidupan manusia? Apa manfaatnya lemak ya? Dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, membuat kita ingin tahu, karena materinya kan pembuatan lemak, minyak dan margarin. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Lemak, kita awali dengan lemak. Apa sih itu lemak? Tadi kan pertanyaan pertama. Dalam ilmu kimia, lemak ini berada di materi lipid ya. Hubungannya dengan nutrisi, hubungannya dengan biokimia. Nah, apa sih lipid? Kita bahas dulu lipid. Lipid itu senyawa-senyawa pada jaringan hewan dan tumbuhan yang dapat larut pada pelarut organik non-polar. Itulah lipid. Jadi senyawa yang sudah ada ya pada jaringan pada hewan atau tumbuhan ya. Gitu. Sehingga di sini maaf, kalau non polar kalian tahu tidak ya, pelarut organik non polar. Jadi lipid itu senyawa yang sudah ada dalam tubuh manusia atau hewan atau manusia, yang sifatnya itu dapat larut dalam pelarut organik non polar. Yang dimaksud dengan non polar sih ikatan pelarut itu ya, misalnya air non polar atau polar. Air itu polar, artinya molekul air dengan molekul air saling tarik menarik ya. Kalau non polar itu tidak mengkutub ya, tidak saling tarik menarik. Contohnya minyak tanah, bensin ya, alkohol dan lain-lain. Nah, sekarang lipid itu pengertiannya. Nah, baru kita masuk lemak. Nah, lipid yang banyak dikandung oleh organisme adalah lemak. Gitu. Nah, jadi lemak itu termasuk lipid. Berarti
masih banyak jenis lipid yang lain selain lemak ya gitu. Tapi kita tekankan pada lemak. Apa yang dimaksud dengan lemak? Nah, jadi asal usul lemak sudah tahu kan, sudah termasuk golongan lipid gitu. Seperti laki-laki kan banyak ada namanya ya, namanya si A, B, C gitu ya. Nah itu termasuk laki-laki. Kalau si A, si B, si C ya itu laki-laki. Nah laki-laki itu apa? Laki-laki itu termasuk manusia. Nah seperti itulah istilahnya kalau diibaratkan seperti itu. Jadi lemak juga termasuk lipid. Nah pengertian lemak 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 yaitu ester-ester dari gliserol dan asam-asam lemak. Apa sih asam-asam lemak? Nah, asam lemak itu ya asam-asam karboksilat dengan rantai alkil yang panjang. Gitu. Kalian tahu asam karboksilat? Kalau ya ini kita balik dulu ke sini asam-asam karboksilat ya, ester gliserol ya. Jadi istilah-istilah ini harusnya sudah kalian pahami di semester kemarin ya gitu. Kalaupun ada pertanyaan ya nanti ditahan dulu ya. Jadi istilah-istilah ini harus kalian pahami. Nah, asam karboksilat berarti ada gugus karboksilnya gitu. Mana sih? Nah, ini. Nah, jadi ester ya. Lemak yaitu ester-ester dari gliserol. Nah, ester dulu. Istilah ester. Ester itu senyawa karbon, tahu kan? Senyawa karbon yang memiliki gugus ester. Kayak begini. Ester Bapak tulis di atas C strip C O kemudian C O O H. Wah, maaf ini kurang jelas nih kalau nulis di sini. Oke, Bapak ulangi dulu ya. Yup. Pertahankan batal ya. Kita ulangi. Oke, kita lanjut. Jadi begini. Bapak jelaskan dulu sedikit. Lemak yaitu ester dari gliserol. Ester dari gliserol dan asam-asam lemak. Nah, tentunya harus kita pahami senyawa asam-asam lemak. Asam lemak itu asam karboksilat dengan rantai alkil yang panjang. Nah, jadi kita harus tahu dulu asam karboksilat. Asam karboksilat itu seperti ini nih. C alkil. Ini R ya. Ampun dah. C tuh ini salah
Ini R, C, kemudian mengikat O, oksigen, kemudian mengikat C, C, mengikat O, C, O, O, H. Nah, ini gugus asam karboksilat. Nah, gugus asam karboksilat ini yang ini. Nih. Nah, ini gugus asam karboksilat. Gitu. Alkil dengan rantai alkil yang panjang. Rantai alkil ini yang R. Nah, gitu. Nah, itulah asam karboksilat. Gitu. Lanjutkan ya. Kemudian ini hapus dulu. Gitu. Ya. Selanjutnya kalau ester gimana? Nah, kalau ester kan asam karboksilat yang barusan dengan rantai alkil yang panjang. Nah, kalau ester ini kalau ester ya, kita kalimat ester. Kalau ester di sini C, maaf, susah juga. Nah, kalau ester dari ini R kan ya, R, C, ikatan rangkap 2, O, kemudian O lagi, kemudian di sini R lagi, tapi R aksen gitu. Nah, ini adalah senyawa ester. Nah, ini senyawa ester, senyawa ester. Nah, kalau ester ya maksudnya ester itu ya esternya tidak hanya satu gitu ya. Jadi lemak yaitu ester dari gliserol. Nah, kalau gliserol yang mana? Nah, ya kalau gliserol gini, C, kemudian di sini ada C, kemudian mengikat O, kemudian mengikat R. Nah, di sini dia sama C gitu ya. O, R. Sini O, bukan OR ya. O, ini juga O, ini juga kalau nggak salah gitu ya, gitu. O R gitu. Nah, ini gliserol ya. Tapi gliserol itu ya strukturnya kurang lebih seperti itu. Tapi kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini ya. Lanjutkan dulu. Nah, ini asam-asam lemak penyusun lemak. Jadi yang R-nya itu banyak ya. Kalau misalnya R-nya C11H23COOH. Namanya nama trivial ya. Nama trivial dan nama IUPAC. Nama trivialnya asam laurat, nama IUPAC-nya asam dodekanoat. Kemudian C13H27COOH. Jadi ada gugus karboksilat, ada COOH ya. Itu asam karboksilat. Nama trivialnya asam miristat ya. Nama IUPAC-nya asam tetradekanoat.
dan seterusnya. Nah, ini ada 7 contoh asam-asam lemak penyusun lemak ya. Nah, di mana keempat asam lemak yang pertama ya. Ih, gitu ya. Nah, di sini satu, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ini senyawa. Ini jenuh. Ini jenuh ya. Sedangkan kalau ketiga asam lemak yang terakhir ini sifatnya tidak jenuh. Apa sih perbedaan jenuh dan tidak jenuh ya? Kalau jenuh itu ikatan antar karbon C-nya itu tunggal ya. Nah, di sini sudah kelihatan dalam kurung C strip C. Itu menunjukkan strip itu ikatan antar C, antar atom karbonnya tunggal. Kalau tak jenuh, ikatan antar karbonnya lebih dari satu, yaitu 2. Terus ada yang 3. Kalau ikatan rangkap 2 kan termasuk golongan alkena ya. Golongan 1 golongan alkana. Kalau ikatan rangkap 1 kalau tunggal jadi termasuk golongan senyawa alkana. Kalau rangkap 2 alkena, rangkap 3 alkuna gitu ya. Selanjutnya Bapak hapus dulu. Oke. Selanjutnya ini contoh-contoh asam lemak penyusun lemak ya. Ada 7 contoh. Asam laurat, asam mesitat, asam palmitat, asam stearat, asam oleat, asam linoleat, asam linolenat. Beda ya. Gitu. Selanjutnya, nah ini strukturnya tadi gliserol ya. Jadi ini reaksinya secara alami di dalam tubuh manusia ataupun tubuh hewan dan tumbuhan. Reaksi asam lemak dengan gliserol disebutnya reaksi esterifikasi karena membentuk ester gitu ya, membentuk ester. Ini reaksi secara umum ya. Jadi membentuk ester-ester triasil gliserol, populer dengan nama lebih singkat gliserida ya, gliserida. Kita lihat mana gliserol. Salah. Gliserol. Nah, ini gliserol. Nah, ini strukturnya tadi ya, tadi sudah Bapak jelaskan. Ini struktur gliserol. Struktur gliserol C-nya seperti strukturnya seperti huruf E gitu ya. Jadi setiap pojok di sini ada C. 1, 2, 3. Nah, ini C kemudian dihubungkan dengan OH. Kalau ada gugus OH berarti gliserol ini adalah golongan alkohol ya. Tapi alkoholnya gugusnya tidak ada tidak hanya satu gitu. Lebih dari satu berarti ya, karena ada gugus alkohol ya. Jadi itu gliserol. Sekarang gliserol ini bereaksi dengan asam karboksilat. Asam karboksilat yang mana? Yang ini. Nah, ini asam karboksilat. Ini juga asam karboksilat ya. Bereaksinya dengan 3 molekul asam karboksilat. Nah, di mana R-nya ini adalah gugus alkil. Yang tadi ada C11, H33, C13, H berapa gitu ya. Nah, itu gugus alkil. Sehingga setelah bereaksi setiap molekul asam karboksilat
terbentuklah lemak. Mana lemak? Ini dengan ini lemak. Nah, ini lemak. Triaryl glycerol atau gliserida dengan melepaskan molekul air. Ini air. Nah, 3 molekul air. Kenapa 3 molekul? Ya karena asam karboksilatnya juga yang bereaksi sebanyak 3 molekul. Air dari mana? Nah, air ini dari sini. Asam karboksilat melepaskan OH. Ini lepas OH. OH min ya. Kalau sama ini. Nah, OH sedangkan yang ini menjadi H plus. Nah, berikatlah, membentuklah H2O. H2O gitu. Nah, dengan cara melepaskan H2O ya, maka si C ini mengikat O. Si C ini mengikat O yang dari gliserol gitu. Mengikat O, terbentuklah ini kan. Nah, terbentuklah gugus ini. Nah, molekul-molekul yang molekul kedua dan molekul ketiga juga sama. Terbentuklah lemak seperti itu. Ini masih struktur umum karena gugus alkilnya masih R ya. Ini masih R nih. Ini masih umum gitu. Masih R. Tapi kita lanjutkan contohnya. Kita lihat contoh yang gugus khusus, yang senyawa. Nah, ini contoh senyawanya. Misalnya kalau gugus alkilnya C15H33 ini. Nah, contoh ini gugus alkil C15H33, asalnya kan tadi. Nah, ini gugus alkil. Berarti dari lemak ini berasal dari palmitat, asam palmitat ya. Asam palmitat, berarti gugus awalnya mana? Ya ini gugus awalnya ya, asam karboksilat, di mana sebelumnya ini C15H33 COOH gitu ya. COOH. Nah, jadi asam lemak, asam palmitat, asam lemak palmitat bereaksi dengan gliserol. Terbentuklah lemak, namanya ini lemak yang terbentuk ini gliseril tripalmitat lemak. Contoh lain, senyawa lain yaitu asam dari asam lemak asam oleat ya. Nah, ini juga lemak ya. Kita lihat di sini R-nya 17H33. Nah, asam lemaknya yang mana? Yang ini. Ya, gitu, yang itu. Sama ini juga sama gitu. Jadi sama. Jadi tiga asam lemak, asam oleat. Nah, di sini apa namanya? Gliseril gliseril trioleat gitu. Atau dikenal dengan minyak atau lemak cair. Nah, jadi
Kenapa ini lemak cair? Oleh kalian, jadi kalau di sebelah kiri, senyawa sebelah kiri di sini, ini senyawa sebelah kiri lemak, tetapi wujudnya padat. Kenapa? Karena ikatan C15H33-nya itu kalau kalian urut gitu ya, urut C15, C15 terus gitu ya sampai banyak, sampai C-nya 15, kemudian tambah setiap C kan kemampuannya berikatan sebanyak 4 kali ya. Nah, sisanya dengan H. Oleh kalian runutkan, ada nggak eh, ikatan antar C-nya yang tak jenuh, artinya yang ikatan rangkap gitu. Nah, gitu ya. Di sini pasti membentuk C-nya ikatan tunggal. Kalau C17, C ini senyawa lemak yang kedua ya, C17H33. Nah, di sini pasti kalau kalian runut atau ikatan C-nya terus sampai C17 gitu ya, terus dikotret oleh kalian di buku ya, sebanyak C-nya 17, kemudian H-nya betul nggak 33 gitu. Kalau kalau misalnya kok banyak gitu ya, ini hanya banyak tapi ini 33, misalnya harusnya H35 gitu ya, tapi ini H33. Nah, itu berarti ada antar ikatan C-nya, ada yang ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya misalnya di salah satu. Nah, di sini gitu. Sehingga C di sini hanya satu gitu. Di sini hanya satu. Kalau di ujung hanya tiga gitu ya. Tiga. Kalau di sini hanya dua ya gitu. Karena kemampuan C itu berikatannya 4 kali ya. Sehingga menyebabkan kalau ada ikatan tak jenuh, sehingga wujudnya ya secara fisik wujudnya terlihat cair ya. Kalau jenuh ikatannya wujudnya padat ya. Lemak, kalau bahasa kita sehari-hari lemak itu yang kita kenal secara familiar, oh gaji gitu ya, gaji sapi, gaji kambing ya. Oh ya kan sebentar lagi Idul Adha, mungkin di daerah kalian ada proses penyembelihan hewan kurban. Nah, lihat oleh kalian, kalau kalau lemak atau bahasa kitanya gaji, oh gaji itu pasti terlihat padat gitu. Tapi ada kok gaji yang eh, agak cair gitu ya, agak cair. Nah, itu berarti ada ikatan tak jenuhnya, tapi tidak banyak gitu ya. Tapi yang tak jenuh contohnya apa ya, minyak kelapa ya. Lihat minyak kelapa pada kondisi normal tidak padat ya, diamkan pada suhu ruangan gitu ya, wujudnya cair gitu ya, itu lemak ya. Kita lanjutkan di sini. Nah, ini contoh senyawa ya. Kalau yang tadi uh, yang ini gugus struktur lemak secara umum, kalau ini sudah khusus ya, ini sudah khusus ya. Untuk yang padat atau yang wujudnya padat disebut lemak, kalau yang wujudnya cair disebut minyak ya. Nah, di sini kita bahas lemak jenuh dan tak jenuh ya. Tadi sudah dibahas wujud cair dan wujud padat. Oh, lemak itu tadi pada suhu ruangan yang memiliki alkil jenuh. Nah, alkil jenuh, alkil teh apa? Tadi yang gugus R. Jadi kalau ikatan rangkapnya jenuh, ikatan antar karbonnya tunggal gitu ya, itu jenuh.
Nah, itu pada suhu ruangan wujudnya padat gitu. Oke. Nah, ini wujudnya ini kalau gugus R-nya alkil. Teh ini yang R ya. Yang ini alkil. Nah, jika alkilnya jenuh, maka wujudnya padat. Tapi sebaliknya, kalau R-nya ini tidak jenuh, ya. Jika R-nya tidak jenuh, maka wujudnya cair. Sehingga apa ya? Secara kasat mata terlihat gitu ya. Nah, kalau yang berwujud cair dalam kehidupan sehari-hari kita sebut minyak. Nah, minyak. Nah, jadi lemak jenuh. Nah, apa sih sumbernya? Sumber dari minyak jenuh. Nah, sumbernya lemak jenuh banyak dihasilkan dari mamalia. Mamalia teh ya makhluk hidup menyusui ya ini. Jadi lemak jenuh banyak dihasilkan oleh mamalia atau hewan ya. Hewan gitu. Hewan atau manusia. Manusia juga ada lemaknya kan. Lihat aja kalau orangnya gemuk berarti lemaknya banyak gitu. Ya. Kalau yang kurus ada nggak lemaknya? Ada, tapi jumlahnya sedikit. Ya. Kemudian lemak tidak jenuh. Kalau lemak tak jenuh, ya ini kalimatnya tidak jenuh kita permudah aja tak jenuh. Kan kalau di iklan minyak kelapa ya suatu minyak kelapa mengandung lemak tak jenuh ya itu kalimat tidaknya biar disingkat ya. Sebenarnya lemak tidak jenuh atau tak jenuh sama aja ya. Nih, kalau lemak tak jenuh banyak dihasilkan oleh tumbuhan, unggas atau hewan laut ya. Kalau tumbuhan ada nggak lemak? Ada ya gitu. Jadi tidak hanya manusia saja yang gemuk mengandung lemak, tidak. Kalau dalam tumbuhan lemaknya itu lemak tak jenuh ya seperti kelapa mengandung lemak yaitu minyak sehingga kalau dikeluarkan minyaknya ya wujudnya kalau dibiarkan kondisi suhu normal ya wujudnya cair. Unggas misalnya unggas ya kayak ayam, bebek gitu ya mengandung lemak. Coba kalian lihat kalau di kulit di bawah kulit ayam ya itu ada lemaknya. Nah, itu kan tidak padat seperti gaji ya, tapi lembek gitu lemaknya gitu. Ikan emas ya. Ikan emas kalau yang kelihatan gendut ya, ikan emas kemudian kita sembelih perutnya, kemudian ada yang putih-putih ya. Itu kayak gaji tapi empuk, sangat empuk sekali. Nah, itu lemak, tapi lemak tak jenuh gitu. Bisa dijenuhkan dengan cara dipanaskan ya, digoreng. Nanti akan terlepas ikatan jenuhnya menjadi ikatan tak jenuhnya menjadi jenuh. Terus hewan laut contohnya ikan kan ada iklan ini iklan susu mengandung kod ya 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 pokoknya itu. Jadi misalnya ikan paus ya kan di tubuhnya mengandung lemaknya meskipun hidupnya dalam air misalnya dalam air es ya tapi kuat kondisinya tidak padat si lemak tersebut ya minyak tersebut gitu.
kan ada yang dijual minyak ikan. Nah itu jadi minyak yang berasal dari ikan, apakah ikan hiu, ikan paus tapi kan nggak mungkin ikan pausnya, tapi ikan laut dalam bisa mengandung lemak yang baik ya untuk kita konsumsi begitu. Selanjutnya kita lanjut dulu. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya di sini pengaruh ikatan karbon ya. Jadi Bapak perjelas lagi. Jadi adanya ikatan karbon C dengan C ya menyebabkan lebih cepat teroksidasi sehingga bau tengik. Nah, inilah yang menyebabkan apa sih teroksidasi? Jadi si ikatan rangkap duanya itu terlepas dengan pengaruh dari luar. Contohnya dengan cara dipanaskan. Kan minyak kelapa kalau sering dipanaskan baunya jadi istilahnya jadi minyak jelantah ya. Nah, dibiarkan ya bau tengik. Nah, itu sudah jenuh, itu sudah rusak ya. Sehingga mudah rusak. Nah, di sini di industri ikatan karbon dengan karbon, ikatan rangkap dua dijenuhkan dengan proses hidrogenasi ya. Proses hidrogenasi apa proses hidrogenasi? Proses adisi, memasukkan ya, adisi itu memasukkan hidrogen ya, memasukkan hidrogen ke dalam senyawa yang mengandung ikatan rangkap dua ya. Gitu. Contoh minyak tumbuhan diadisi dengan hidrogen menjadi margarin. Nah, ini margarin. Nah, ini margarin. Ya, contoh minyak. Contohnya itu. Jadi ternyata margarin itu diperoleh dengan cara mereaksikan antara minyak dengan hidrogen. Yang tadinya minyaknya berwujud cair terus ditambahkan gas hidrogen. Nah, itu diadisikan menambahkan, maka si minyaknya menjadi jenuh sehingga berwujud padat. Kan margarin wujudnya padat ya. Nah, jadi margarin itu berasal dari minyak tumbuhan, apakah minyak kelapa ataukah minyak kacang-kacangan yang lainnya ya. Nah, itu tapi itu harus memerlukan teknologi suatu industri yang mendukung agar terjadi reaksi adisinya gitu. Tidak, kalau bisa kita dipraktekkan, nah itu agak sulit juga gitu untuk mempraktekannya gitu ya. Kalau mau kalian carilah videonya proses pembuatan margarin ya gitu. Jadi tanpa harus ke lab ya, kalau memang bisa dilaksanakan pada skala lab di sekolah ya kita laksanakan gitu cara membuat margarin gitu. Nah, perlu diketahui makanan yang terlalu banyak mengandung lemak jenuh akan mengakibatkan timbunan asam lemak pada dinding saluran darah atau pembuluh darah ya. Nah, ini berarti kan pembahasan lemak ini sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Dan ini pengaruhnya sangat dekat gitu ya. Pembuluh darah itu ibaratkan selang lah ya. Selang itu fungsinya untuk mengalirkan air. Ini selang
Nah, ini pembuluh darah, ibaratkan selang. Nah, air itu dalam tubuh kita adalah darah. Nah, kalau di dalam pembuluh darah ini ada plak-plaknya, ada lemak yang jenuh mengendap, nah otomatis kan airnya akan tersumbat ya. Kalau sumbatannya berada di eh, jantung, maka akan dalam tubuh akan terasa mengandung penyakit tekanan darah tinggi. Kenapa tekanan darah tinggi? Karena jantung memompa darah, tetapi si selangnya itu tidak, ya ada yang mampet, maka tekanannya bakalan tinggi itu. Kemudian sehingga menyebabkan serangan jantung. Atau kalau sumbatannya berada di daerah kepala, menyebabkan stroke ya. Itu perlu, sehingga kalau kalian mengkonsumsi lemak, ya kalian harus berhati-hati dan harus memahami materi ini juga kan bermanfaat dalam kehidupan gitu. Nah, sehingga sekarang itu di industri cenderung menggunakan lemak tak jenuh dalam pembuatan produknya. Ini ya. Selanjutnya, untuk apa ya? Untuk kesehatan juga gitu ya. Jadi menghasilkan produk suatu industri kalau menyebabkan penyakit, ya produk tersebut membahayakan gitu. Oke, kita lanjutkan lagi pengaruh ikatan karbon. Selanjutnya, lemak bagi manusia. Nah, dalam tubuh manusia dan hewan, lemak berfungsi sebagai apa? Sebagai energi ya, sebagai cadangan energi gitu ya. Jadi dalam tubuh manusia dan hewan, lemak berfungsi sebagai cadangan energi. Nah, ini cadangan energi dalam jangka panjang. Lihat aja, kalau orang yang gemuk berarti cadangan energinya banyak, jadi cadangan energinya jangka panjangnya banyak. Tapi kalau orang itu misalnya kelaparan, tidak memperoleh energi dari karbohidrat, maka yang akan digunakan selain karbohidrat, maka yang digunakan adalah lemak gitu. Jadi lemak mengandung energi kimia per gramnya jauh lebih banyak. Nah, ini lebih banyak energinya kalau lemak daripada karbohidrat dan protein. Jadi kalau karbohidrat itu ibaratkan kalau di motor itu bensin karena energinya gitu ya. Kalau bensin pasti dipakai habis. Ya sama, karbohidrat juga dikonsumsi kemudian digunakan untuk beraktivitas ya, bersepeda, berolahraga, berpikir juga ya, belajar itu kan membutuhkan energi ya. Nah, itu dari karbohidrat. Nah, kalau misalnya karbohidratnya sudah habis ya, mengkonsumsi diambil dari proteinnya kalian mengkonsumsi telur ya, tahu, tempe, daging, itu kan sumber protein. Nah, fungsi lain yang biasanya kalau protein ini berfungsi untuk meregenerasi sel yang rusak, misalnya luka, dan maka protein lah yang segera berperan untuk mengobati luka tersebut sehingga luka tersebut menjadi kering dan sembuh. Itu fungsi protein. Lemak juga merupakan bahan fosfolipid. Nah, jadi bahan baku untuk fosfolipid. Apa sih fosfolipid?
Fosfolipid itu jenis lipid penyusun membran sel, ya. Itu fosfolipid. Jadi ada sel, ada membrannya. Membran itu seperti lapisan tipis. Kan kalau kita memecahkan telur, kenapa telur kuning dengan telur putih di dalam telur itu tidak bercampur? Nah, berarti kan ada membrannya, itu lapisan yang menyelubungi telur yang bagian kuningnya. Nah, itu membran sangat tipis ya. Nah, itu dibentuk dari lemak, namanya fosfolipid, ya. Fosfolipid. Nah, salah satu fosfolipid yang paling digunakan di industri biasanya ya lecitin yang terdapat dalam otak dan jaringan saraf, ya. Gitu. Coba kalian kalau melihat jajan gitu, jajan suatu produk, lihat mengandung lecitin apa enggak gitu. Seperti biasanya coklat, ya. Itu ada kalimat lecitinnya. Kali produk-produk lain ya kalian cari. Jadi baca, ya. Jadi sangat dekat kita belajar lemak ini, ya. Kemudian tugasnya kan kalian merangkum, ya, mencatat materi yang penting dari penjelasan Bapak ini. Nah, di sini kalian cari struktur dari lecitin. Jadi rumus strukturnya udah dicari, kemudian gambarkan struktur dari lecitin. Nanti itu sebagai bahan pertimbangan Bapak untuk memberikan nilai untuk kalian, ya. Kemudian jenis lipid, aduh ini salah, lip D, harusnya lipid kurang I, ya. Jenis lipid lainnya adalah steroid, ya. Apa steroid? Steroid itu senyawa yang mengandung cincin steroid, ya. Nah, oleh kalian juga cari rumus strukturnya dan gambarkan, ya. Kemudian salah satu senyawa steroid yang paling terkenal, yang paling berdekatan dengan kita adalah kolesterol, ya. Kolesterol. Nah, jadi kolesterol ini dibutuhkan oleh manusia, ya, disintesis, dibuat oleh manusia pada hati dan merupakan ya. Jadi kolesterol ini disintesis atau dibuat oleh hati, liver, ya. Bahasa kedokterannya liver. Kemarin teman kita ada yang dirawat karena liver, berarti hatinya yang bermasalah. Nah, kolesterol ini pada hati dan merupakan bahan baku hormon. Jadi kolesterol ini bahan baku untuk hormon kortison. Ada hormon kortison, ada testosteron dan progesteron. Silakan cari rumus strukturnya dan gambarkan, ya. Jadi catatan kalian itu lebih jelas karena ada strukturnya. Nah, akan tetapi kolesterol ini ada jeleknya untuk tubuh manusia, ya. Jadi dalam tubuh kita memproduksi kolesterol untuk keperluan hormon, ya. Nah, akan tetapi kalau kolesterolnya tinggi akan menyebabkan penyakit jantung, ya. Karena apa? Kolesterol ini kan lemak jenuh gitu, bisa membekunya di pembuluh darah gitu. Kalau membekunya di daerah jantung, jantung juga kan butuh darah, ya. Nah, butuh darah. Kalau darah tidak mengalir diakibatkan sumbatan pada pembuluh darahnya, maka terjadilah penyakit jantung, begitu, ya. Kita lanjutkan.
Selanjutnya silakan kalian jika sudah mencari struktur-struktur yang tadi dan menggambarkannya, tulis pertanyaan ini ya. Tulis pertanyaan ini untuk latihan. Setelah itu tulis jawabannya. Setelah beres, buatlah jurnal percobaan untuk memperoleh minyak dari kelapa atau dikenal dengan PCO. Dan kalian sebelumnya boleh mencari dulu video dalam proses produksi minyak kelapa tersebut di YouTube, dan jangan lupa download ya. Jadi jangan hanya ditonton saja, tapi disimpan dulu sebagai bukti kalau saya menonton gitu ya. Nah, itu saja untuk hari ini. Hasil dari pekerjaan kalian, untuk catatannya, untuk latihannya silakan difoto, kemudian diupload ke link yang sudah Bapak siapkan ya. Itu untuk penilaian pengetahuannya. Dan untuk penilaian keterampilannya, kalian buat jurnalnya, jurnal praktek dalam memproduksi minyak. Nah, kemudian sama itu juga di-upload ya, di-upload ke link yang sudah Bapak berikan. Untuk hari ini, untuk hari pertama di kelas 12 ya, di semester ganjil dan semester 5 buat kalian Bapak cukupkan. Nanti kita lanjutkan di hari berikutnya ya, di hari Jumat, karena hari Jumat sekarang karena PJJ tetap hari Jumat Bapak share videonya gitu ya, dan kalian bisa tonton saja dulu dan catat juga ya hal-hal penting. Itu saja, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.